Pada Partai Nasdem yang telah memberikan kepercayaannya untuk memulai rute ini. Karena itu bagi semua yang berada di sini, seluruh relawan, kita harus bekerja bersama dengan partai pengusung. Ya, jangkau Partai Nasdem dimanapun berada, jangkau bekerja bersama. Karena Partai Nasdem berani memutuskan untuk segera bertindak, untuk segera bersiap, sebagaimana kita semua di sini memutuskan untuk berani bertindak, berani bersiap. Dan ini artinya kita mengikhtiarkan bahwa keberlanjutan dan perubahan itu perlu dipersiapkan. Keberlanjutan dan perubahan tidak jalan otomatis. Harus faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Partai itu akan cenderung mendukung atau mengusung orang yang punya elektabilitasnya tinggi. Jika Pak Anies kita diamkan sampai masa kerja berakhir, itu yang kita khawatirkan elektabilitasnya akan turun. Itu Pak Anies peletakan batu pertama dan itu sangat-sangat membahagiakan buat kita di warga Kampung Duri, khususnya untuk yang paroki Damai Kristus. Saya tahu juga persekusi yang dilakukan oleh warga sekitar akibat peraturan 3 menteri dalam hal pembangunan rumah ibadah. Dan sampai sekarang saya merasakan, karena saya tahu sekali kan 94 ya, sejak saya sekolah di Damai itu sangat sulit sekali menerima IMB itu, karena perjuangannya memang sudah sejak lama. Dan sekarang sudah terbangun sangat-sangat megah. Para pendukung yang dalam kutip fanatik ya itu mungkin merasa ya mungkin karena mereka menggunakan perasaan dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi mereka merasa sedikit ada dendam. Saya kurang paham ya, karena saya juga tidak mau ambil pusing dengan sikap mereka, karena itu pilihan mereka. Tapi kalau buat saya, karena saya juga bergerak di politik, saya juga terjun di politik tahun 2017 dan saya paham apa yang terjadi saat itu, ya kan. Dan yang namanya politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, gitu ya. Hanya ada kepentingan. Ya mungkin pada saat itu Pak Ahok tidak mengakomodir seperti yang dilakukan Pak Anies, sehingga terjadi kesenjangan atau mungkin ketidaksukaan, gitu ya. Jadi memang politik itu memang ya seperti itu. Ya mungkin Pak Indra lebih paham ya dengan politik di lapangan. Ya memang tidak ada yang memang mungkin mereka sebagai orang awam berpikir kaumnya mereka dipersekusi secara luar biasa, sadis gitu ya, itu yang membuat mereka menjadi dendam. Tapi saya sebagai pengikut Kristus memang tidak menaruh dendam kepada siapapun gitu ya, tapi hanya waktu itu sedih dan kecewa aja. Kenapa sampai ada anak bangsa yang dihancurkan seperti itu ya, gitu. Hanya itu aja sih, tidak sampai dendam. Tapi dalam proses sekarang saya kira penting banget memeriksa fakta, memeriksa apa yang betul-betul sudah dikerjakan saat berkuasa. Karena kalau cuman retorika gampang, orang bisa mengarang-arang. Tapi kan kelihatan dari yang sudah dia kerjakan secara langsung. Nah, saya melihat Pak Anies memang bekerja, dia mau punya kemampuan, ada leadership-nya juga baik gitu untuk Jakarta. Dan satu-satunya tantangan terkait Jakarta 1 itu kan ada kewenangan yang harus presiden punya. Karena di situ mengatur soal pajak, soal batas kepemilikan atas tanah, itu aturan undang-undang, tidak bisa gubernur yang membuat. Nah dari perspektif itu saya kira cukup ya buat saya untuk mengatakan Pak Anies bisa jadi presiden, dan kalau dia jadi presiden dia akan kerjakan terus dengan baik, cukup punya keberanian, tinggal nanti detail-detailnya harus tim yang bekerja. Nah tim inilah yang perlu jadi kuat ya, membantu. Prinsip-prinsip beliau punya sebagai presiden, dia cukup makro tapi juga cukup detail gitu. Nah kombinasi ini yang teruji di DKI bagi saya cukup untuk menyatakan dukungan, dan saya berharap beliau maju dan partai-partai bisa mendukung. Dukungan ke Anies kembali bertambah, keturunan Tionghoa pimpin relawan pemanis. Dikutip dari fajar.co.id Makassar, gelombang dukungan rakyat bagi Anies Baswedan ABW sebagai calon presiden pada pemilu 2024 terus meningkat. Satu lagi simpul relawan Anies Baswedan resmi dikukuhkan, yakni pejuang militan Anies Pemanis. Sebagai simpul yang bernaung di bawah Konfederasi Nasional Relawan Anies Korean, Pemanis dikukuhkan oleh Wakil Ketua Umum Korean Asri Tanda.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua Umum Korean mengukuhkan pejuang militan Anies dan menyerahkan panji kebesaran untuk dikabarkan ke seluruh pelosok negeri sesuai kemampuan, ucap Asri saat seremonial pengukuhan. Asri lantas menyerahkan bendera resmi Simpul Pemanis kepada Ketua Umum DPP Pemanis Stephen yang didampingi Wakil Ketua Umum Hajah Mulyati Arsyad dan Bendahara Umum Sam Mulyana disambut tepuk tangan meriah para relawan. Pengukuhan dan penyerahan bendera resmi Simpul Pejuang Militan Anies ini menandakan secara resmi mereka eksis di Indonesia dan akan terus bekerja memenangkan Anies Baswedan, tegas Asri kepada seluruh yang hadir. Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemanis Stephen mengatakan bahwa pihaknya merasa gembira telah dikukuhkan secara resmi sebagai simpul relawan di bawah Korean. Luar biasa acara hari ini, kami sangat antusias mengikuti hingga selesai. Saya berharap setelah ini Simpul Pemanis bisa terus maju selangkah lagi untuk memenangkan Pak Anies di pemilu 2024 nanti, ujarnya optimis. Stephen yang berdarah asli Tionghoa itu mengungkapkan bahwa Simpul yang dipimpinnya akan terus bergerak membentuk struktur pengurus di wilayah lain. Kita sudah ada beberapa persiapan membentuk struktur Dewan Pimpinan Wilayah DPW tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah DPD di kabupaten atau kota. Dalam waktu dekat akan fix, jelasnya. Acara pengukuhan kali ini diawali dengan buka puasa bersama dengan ratusan relawan pemanis di RM Palu Kalwa Jalan Poros Bukit Baruga, Antang, Makassar. Menurut Asri, buka puasa ini merupakan rangkaian dari program buka puasa maraton BPM yang digelar Korean Sulsel setiap hari sejak tanggal 8 hingga 19 April 2023 nanti. Iya, setiap hari buka puasa kita diisi oleh simpul relawan yang berbeda di bawah Korean. Hingga 19 April nanti, setiap hari selalu ramai, ungkapnya. Hal ini menunjukkan antusiasme relawan Anies Baswedan dari setiap simpul yang terus bergerak optimis membangun kekuatan. Mereka rela datang menembus macet agar bisa bersilaturahmi, berkonsolidasi pada momen spesial seperti ini. Sangat luar biasa, pungkas Asri yang juga Sekjen DPP Milianis. Sementara itu, Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies menyambut gembira bergabungnya Stephen dalam barisan relawan Anies. Pak Stephen menjadi warna baru relawan Anies. Hal ini menunjukkan bahwa Anies disambut dan diinginkan bukan hanya oleh umat Islam dan pribumi, tapi juga di luar itu, kata MRR. Kita sudah ada beberapa persiapan membentuk struktur Dewan Pimpinan Wilayah DPW tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah DPD di kabupaten atau kota. Dalam waktu dekat akan fix, jelasnya. Acara pengukuhan kali ini diawali dengan buka puasa bersama dengan ratusan relawan pemanis di RM Palu Kalwa Jalan Poros Bukit Baruga, Antang, Makassar.